Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, ummahat fillah, ibu-ibu salihat, di Sabtu pertama yang ibu-ibu masih wajahnya berseri-seri karena tanggal muda. Ibu ya, alhamdulillah ya. Dan apa Bu? Kenapa? Ya masih aman ya, sunduknya, dompetnya. Ya, hari ini Masya Allah ya, serasa lain, asa rempeg gitu ya. Apalagi tadi itu ada besti-besti dari blok C2, alhamdulillah. Ya, ibu-ibu salihat, mungkin sebagaimana yang saya sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang sirah nabawiyah ya, Umi ya. Cuman izin ya. Sebelum ke sirah nabawiyah, saya ingin menyampaikan dulu ini gitu ya, tentang wanita-wanita dalam Al-Quran. Dan sebenarnya kalau sirah nabawiyah itu di kajian Ahad ya, kajian subuh Ahad tuh, kenapa? Oh, ibu-ibu jarang hadir. Iya, di situ kabogoh abdi ya tetenya. Itu juga membahas yang sama gitu. Dan saya agak-agak gimana kalau bahas yang sama tuh mending bahas yang lain gitu. Karena pembandingnya suami saya, dan suami saya mah udah dari sebelum nikah dia mah udah laki-laki panggilan. Ya dulu tergabung di Yayasan Al-Kahfi, dan itu biasanya mengisi siroh-siroh itu di kajian-kajian kampus gitu. Itu sebelum nikah dengan saya juga beliau udah di situ patnya gitu ya. Jadi rada gimana gitu ya. Nanti bisa-bisa bahannya juga saya pinjem yang punya beliau gitu. Baik. Saya belum sapa ya, Daramang Ibu. Alhamdulillah. Itu aja? Alhamdulillah. Itu aja Bu? Ya cukup ya, udah mengcover. Cuman biasanya Alhamdulillah. Itu harus beda ya, itu dari TK, SD itu sama. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mungkin harus beda ya ibu-ibu majelis taklim itu. Baik. Saya sekali lagi izin untuk membahas wanita-wanita yang ada di dalam Al-Quran ya. Ibu-ibu sudah kenal wanita-wanita tuh ya membahas kita. Ya, yang ada dalam Al-Quran bukan hanya sekedar wanita yang mulia, tapi juga wanita-wanita yang yang wanita-wanita itu juga buat contoh untuk kita teladani begitu. Mohon maaf, ini jelas nggak ini? Soundnya jelas? Ya, sekali lagi bahwa saya ingin lebih mengajak mengenal lagi ya tentang diri kita. Kalau di Al-Quran itu kan sepertiganya kisah ya Bu ya, kisah, dan ini juga wanita-wanita dalam Al-Quran termasuk kisah-kisahnya. Al-Quran itu kan selalu senantiasa dan pasti berlaku fi kulli zaman ya, setiap waktu sampai saat ini berlaku gitu. Jadi kisah-kisah wanita ini untuk kita teladani ya, ya. Sekali lagi, bukan hanya yang baik-baik saja, wanita-wanita baik, tapi juga wanita-wanita yang su'nya ya nanti ada. Walaupun
ini yang baru ketemu sama saya ya, mungkin nanti ibu-ibu, Bu, ini wanita ini yang kok belum ada misalkan, boleh nanti masukannya begitu ya. Nah, untuk apa sih belajar ini gitu ya? Sekali lagi untuk kita ambil ibrahnya, la ibratul liulil albab. Jadi orang-orang yang mau berpikir itu orang-orang yang mau mengambil pelajaran dari apa yang Allah maktubkan ya dalam kitabnya begitu. Kehadiran kita pada zaman ini juga bukan sebuah bukan sebuah kebetulan gitu ya, tapi kita Allah hadirkan juga untuk mengisi peradaban pada saat ini, terutama fungsi utamanya adalah mendidik generasi gitu ya, generasi berikutnya ya. Emak-emak sekarang juga kan harus mengikuti zaman sekarang ya, canggih gitu, belum teknologinya mungkin tidak kalah dengan putra-putrinya ya. Ibu-ibu sekarang mungkin ada kalau Mbak Meta hadir, udah sebentar hadir lagi yang baru, apa Bu? Mbak Gemini geser, ada lagi, apa Bu? Itu yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita kan gitu ya. Betul nggak? Ibu suka nyoba nggak? Mbak Meta dulu pas pertama hadir, ada yang coba bagaimana caranya, ada yang iseng gitu ya, bagaimana caranya kalau tidak punya uang, jawabannya apa? Kerja. Gitu ya. Ya, sekarang AI juga kan macem-macem gitu ya. Ibu-ibu punya smartphone, ya smartphone itu kita jangan kalah dengan si phone-nya ya, dengan HP-nya, dengan gadgetnya gitu ya. Kita harus lebih smart. Jadi kayak pernah tuh ada yang nanya ke Gemini ya, tentang ya pengetahuan yang ilmiah lah. Ternyata jawabannya ada yang salah. Kita juga tidak terlalu percaya dengan itu ya, jangan ditelan mentah-mentah, walaupun kalau dilihat memang akurasinya ya 90% lah gitu ya. Nah ketika salah, Bu, aplikasi itu ya, ketika salah kita bilang, oh ini ada salah gitu. Apa yang mereka jawab? Mohon maaf Bu, maaf cina Bu, ya ada kesalahan, Anda memang teliti kayak gitu ya. Jadi kalau manusia salah dan tidak minta maaf kalah sama itu gitu. Ya Bu ya. Baik, kembali lagi ke sini. Jadi sekali lagi fungsi kita ibu-ibu yang hadir di sini bukan hanya sekedar ibu rumah tangga gitu ya. Ada yang paling ya kal muslimah, kemudian kal zaujah, kemudian kal kemudian kada'iyah. Itu yang paling tinggi kada'iyah. Tentu saja tidak, Bu, mana yang lebih enggak. Mungkin dalam satu waktu ada dalam satu orang itu gitu ya, 4 fungsinya itu ada gitu ya. Jadi tadi yang pertama tuh kal muslimah, insya Allah ya kita semua sebagai muslimah atau kal mukmin. Kemudian kazaujah sebagai istri, kal sebagai ibu, kemudian kadangnya ya. Itu peran sosialnya kadangnya gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang pertama di sini disebutkan Hawa ya. Atau kita biasanya selalu pakai predikat Siti ya Bu ya. Maaf, ada yang namanya Ibu Siti? Maaf. Ya Siti memang adanya di kita aja ya, ada di kita aja. Maksudnya kalau Ibu baca literatur asli yang berbahasa Arab, itu biasanya nggak ada Siti. Itu predikat penghargaan saja. Siti Khadijah, Siti Aisyah, dan lain sebagainya. Jadi Siti itu ya di kita mungkin atau di Asia Tenggara bisa jadi gitu ya. Karena kalau lihat sekali lagi kalau lihat literatur itu Hawa, Khadijah, Aisyah itu biasa tanpa Siti. Kalau yang buku literatur aslinya bahasa Arabnya.
Ya ini Hawa kita tahu. Oh ya, saya nggak akan bahas dulu secara dalam satu-satu ya. Saya sebutkan dulu semuanya saja gitu ya. Nah Hawa ini kita tahu sebagai istri Nabi Adam. Saya secara keseluruhan dulu ya. Kemudian yang kedua, siapa Bu? Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut ya. Ini contoh wanita yang gitu ya, yang tidak mendukung, yang tidak sejalan, yang tidak sevisi dengan pasangannya, tidak mendukung dakwah suaminya, yaitu istrinya Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ini juga ada di surat At-Tahrim. Nanti kita bahas ya satu-satu. Saya sebutkan semuanya dulu. Ini sama para pembangkang suaminya. Ya, berikutnya boleh Siti Saroh gitu ya. Saroh yaitu istri Nabi Ibrahim. Istri Nabi Ibrahim ada di surat Hud ayat 71 73 ya. Berikutnya siapa? Siti Hajar ya. Juga istrinya Nabi Ibrahim. Kemarin waktu GMT ya, itu sudah dibahas banyak oleh siapa? Teh Lida ya, tentang Siti Hajar. Nah, kalau tidak ada beliau, mungkin sampai saat ini tidak ada manasik haji gitu ya. Ya, ini peran perempuan juga ya Bu ya. Kalau tidak ada kisahnya Siti Hajar dan putrinya maaf, dan putranya Nabi Ismail, itu mungkin tidak akan ada manasik haji atau umroh gitu. Berikutnya, maaf. Berikutnya ini anaknya Nabi Lut, ya ini membantu ayahnya, beda dengan tadi istrinya ya, dengan ibunya. Kemudian Zulaikha, istrinya Aziz. Aziz itu nama siapa Bu? Fir'aun. Ibu-ibu dicatat ya, kecepatan? Oh. Maaf. Nanti saya ingin bahasnya malah yang terakhir ya. Nanti insya Allah di ini lagi. Nggak usah semuanya, namanya aja dulu. Nanti insya Allah dibahas ini ya. Nah, Zulaikha istrinya Aziz. Sekali lagi Aziz ini namanya Fir'aun. Fir'aun itu kan bukan nama ya, itu gelar gitu ya. Fir'aun itu. Ya, namanya Aziz. Ini berbeda juga nanti dengan istri Fir'aun yang zamannya Nabi Musa. Ya, namanya aja dulu ya Bu ya. Nanti boleh secara panjang lebarnya nanti. Nah, berikutnya istrinya Nabi Zakaria. Oh ya Bu, di Quran itu kebanyakan tidak disebutkan namanya ya. Namanya tidak disebutkan, namun kita akan dapati nama-nama itu di kisah-kisah atau ada di hadis. Kalau istri-istri Nabi jelas mungkin ada di hadis. Tapi kalau yang sebelum Rasulullah itu bisa jadi di Israiliyat gitu ya. Israiliyat juga tidak semuanya kita tolak, tidak ya. Ada Israiliyat, yaitu kisah-kisah Bani Israel begitu ya. Jadi ada namanya gitu ya. Di Israiliyat itu biasanya muncul namanya, walaupun di Al-Quran tidak disebutkan namanya. Kalau namanya istri Nabi Zakaria itu Hamnah ya Bu ya. Kemudian ibu dan saudari Musa. Ini juga ada muncul namanya, ibunya itu Yukabid. Ini di surat Al-Qasas, nanti insya Allah lain waktu kita bahas. Kemudian saudarinya Nabi Musa. Saudari Nabi Musa ini namanya sama dengan ibunya Nabi Isa. Siapa Bu? Saudarinya Musa sama namanya dengan ibunya Nabi Isa. Siapa? Maryam.
Kalau yang pernah nonton filmnya seru juga. Apa? Dua-duanya wanita yang hebat gitu ya, yang ibunya yang sikoh billahnya tuh benar-benar gitu ya, yang dia sikoh sama Allah, percaya sama Allah, yakin dengan pertolongan Allah gitu ya. Begitupun saudarinya ini, Maryam ini yang mengikuti box bayi yang dihanyutkan ke Sungai Nil itu sampai ke istana Firaun gitu ya. Ini yang sampai menawarkan untuk ibu susunya gitu ya. Ya, Masya Allah, ini Maryam ya, saudarinya Nabi Musa. Yang bawahnya apa? Oh ya, istrinya Nabi Musa ya, istrinya Nabi Musa. Siapa putrinya? Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ya. Ini juga seru Bu ya, apa kisah ta'arufnya ya kalau sekarang, kisah ta'arufnya. Yang mana Nabi Syuaib itu sangat sayang dengan putrinya gitu ya. Next insya Allah kita bahas juga. Ini juga muncul namanya tuh Sofura, istrinya Nabi Musa. Berikutnya, ini sudah tadi ya, istrinya Imran. Imran siapa Bu? Imran siapa? Ada yang di surat ketiga? Ya Ali Imran. Ali itu apa? Keluarga, bukan Al ya Bu ya. Kalau menyebutkan surat yang ketiga itu bukan Al Imran, tapi Ali Imran, bukan Ali, bukan, tapi alif ya, Ali. Nah, Ali, bukan pakai ain, tapi pakai alif ya, Ali Imran ya. Itu banyak dibahas di surat Ali Imran ya. Hamnah ya, kalau nggak salah namanya Hamnah. Jadi Hamnah ini ibunya Maryam, neneknya Nabi Isa. Berikutnya Asia. Ya, Asia. Nah, kalau tadi Zulaikha di zaman Firaun dengan Nabi Yusuf, kali ini Asia. Istrinya Firaun, zamannya Nabi Musa, ya. Asia. Ini juga di surat At-Tahrim ya. Di surat At-Tahrim itu ada beberapa nama yang disebutkan ya, Masya Allah. Dan Asia ini juga termasuk dalam sebuah hadis disebutkan ada 4 wanita yang menjadi penghulu surga. 4 wanita yang menjadi penghulu surga. Jadi kalau ibu-ibu nanti masuk surga, amin ya. Itu penghulunya ada 4 wanita. Salah satunya Asia ya. Asia, kemudian yang pertama disebutkan Khadijah, kemudian Maryam, kemudian Asia, dan satu lagi siapa? Fatimah, putrinya Rasulullah. Itu ya. Jadi itu dalam sebuah hadis disebutkan 4 penghulu wanita, yaitu sekali lagi siapa? Khadijah, ya, istrinya yang tercinta yang luar biasa. Kemudian ya Asia, bukan Aisyah ya, Asia, kemudian Maryam, kemudian Fatimah. Ya. Kenapa Aisyah nggak disebutkan? Beliau juga punya keistimewaan tersendiri gitu ya. Nah, berikutnya siapa? Ratu Saba atau kita kenal dengan Ratu Bilqis. Ini di surat An-Naml juga ya, banyak disebutkan. Kemudian Maryam, tadi ya sudah disinggung, yaitu ibu dari Nabi Isa. Ya, ibu dari Nabi Isa. Dan satu-satunya yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran. Kalau yang tadi sebelumnya itu tidak disebutkan namanya, tapi kalau Maryam malah menjadi nama surat. Surat ke? Maryam, surat ke? Kalau Teh Yayan mangke paminut tos Teh Yayan. Bete. Keberapa ibu-ibu? Ya, 19 ya. Ya.
Berikutnya istri-istri Nabi Muhammad SAW, ini juga beberapa istrinya disebutkan, walaupun tidak semua disebutkan ya, termasuk di surat At-Tahrim ya. Itu juga kisah tentang Hafsah dan Aisyah disebutkan di surat At-Tahrim. At-Tahrim tuh banyak Bu ya, nanti insya Allah kita bahas. Nah ini perempuan yang memintal benang di surah An-Nahl ayat 92. Tahu kisahnya nanti insya Allah ya. Next, biar penasaran ya. Pokoknya ini perumpamaan sebuah amalan kesia-siaan. Jadi ada di surat An-Nahl ini disebutkan perempuan yang dia memintal benang. Memintal benang mungkin pekerjaan yang sulit, butuh ketelitian, butuh ketekunan, begitu ya. Tapi sesudah itu menjadi kain, nanti diurai lagi oleh perempuan ini, begitu. Ya, jadi kita tuh katanya jangan seperti perempuan pemintal benang. Tapi ada sebabnya. Wanita ini melakukan ini ada sebabnya. Apa sebabnya? Next, insya Allah. Nah, berikutnya yang bawah dulu ya, istri Abu Lahab atau disebut juga Hindun binti Urwah ya, atau disebut juga Ummu Jamil karena dia seorang wanita yang cantik gitu ya, wanita cantik, tapi ini contoh wanita yang wanita yang menentang dakwah Rasulullah, bahkan saking tidak senangnya dengan dakwah Rasulullah ya, si Hindun ini istri Abu Lahab siapa Bu? Tadi namanya Sanes Ummu Lahab, Sanes Ummu Lahab. Tadi siapa namanya? Saya sebutkan Hindun binti Urwah, atau yang dikenalnya siapa? Ummu Jamil. Itu panggilan karena dia seorang yang sangat cantik parasnya, tapi tidak cantik hatinya, tidak cantik akhlaknya ya. Sampai dia menginfakkannya di jalan jalan yang salah ya, menginfakkan kalungnya ya untuk membiayai penghalangan dakwah Rasulullah. Ya di surat Al-Ahzab sendiri disebutkan fi jidha hablum mim masad, si kalung yang dia infakkan nanti akan diganti dengan tali sabut dari api neraka gitu ya. Nah yang atasnya Khawlah binti Sa'labah atau Khuwailah, atau terkenalnya Khawlah binti Sa'labah. Ini wanita yang mengajukan gugatan ya kepada Rasulullah terkait perlakuan suaminya. Ini sampai sini. Ini saya bikin PPT-nya belum selesai, tapi saya baru dapat sampai sini ya. Yang ingin saya bahas pada kesempatan ini yaitu tentang Khawlah binti Sa'labah. Ibu-ibu nyentak Quran kan? Ya. Kita buka surat Al-Mujadilahnya. Al-Mujadilah ayat 1 sampai 6. Al-Mujadilah surat ke berapa Bu? 58. Ini ya Bu ya. Kita ambil dari kisah Khawlah ini pelajarannya yaitu tentang ada hukum ya, yaitu tentang hukum dihar. Ya. Ya, terus Bu, dibuka surat ke-58. Juz berapa Bu? Awal juz 28. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha
wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Ya. Qad ya, saya bacakan dulu. Qad sami Allah. Qad itu menunjukkan fi'lul madhi ya. Sungguh telah mendengar Allah qaulal lati tujadiluka. Perkataan seorang wanita yang tujadiluka itu sebenarnya debat ya, mujadilah. Al mujadilah itu artinya gugatan atau mendebat gitu ya. Jidal biasanya berdebat gitu ya. Tujadiluka yang mendebatmu atau menggugatmu gitu ya. Tapi bukan menggugat Rasulullahnya, tapi maksudnya bagaimana nih? Jadi ya mempertanyakan lah gitu ya tentang suaminya. Fi zaujiha tentang suaminya. Watashtaki ilallah dan dia curhat ya, bahasa kita sekarang curhat kepada Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah Maha mendengar tahawurakuma tentang perbincangan keduanya, perbincangan Rasulullah dan Khawlah binti Sa'labah ini. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, Khawlah binti Sa'labah ya wanita yang hebat ya Bu ya. Dia ada kasus dengan suaminya, ya langsung mendatangi Rasulullah begitu ya. Dan ini saya maju dulu ke depan ya, kalau maju ke depan maksudnya di zamannya Khalifah Umar bin Khattab ya. Jadi ini yang langsung mendengar Allah ya di ayat ini ya. Qad sami Allah. Jadi Allah telah mendengar perkataan Khawlah binti Sa'labah ini. Nah, di zamannya Khalifah Umar bin Khattab gitu ya. Tiba-tiba ada seorang wanita tua, ya Umar sedang mengendarai himarnya gitu ya. Tiba-tiba dipegat apa Bu? Dihadang oleh seorang wanita tua dan kemudian dalam waktu yang lama wanita ini menasehati Umar gitu Bu ya. Dan Umar pun terdiam ngupingkeun mun ayeuna meureunnya ya gitu ya, mengiyakan tausiahnya, nasihat wanita tua ini. Selesai wanita itu beranjak, tiba-tiba para sahabat yang lain, wahai Umar, kenapa engkau begitu istilahnya manut gitu dengan wanita tua itu gitu ya, yang menasehati engkau. Jawaban Umar adalah, bagaimana tidak aku mendengarkan wanita itu karena Allah sendiri mendengarkan dia gitu. Ternyata wanita itu adalah Khawlah binti Sa'labah gitu ya. Jadi Umar aja begitu menghargai Khawlah binti Sa'labah. Karena ini istimewa, Allah yang langsung mendengarkannya. Bahkan di hadis itu disebutkan ini ashku ilaika la ila rasulika gitu ya. Sesungguhnya aku curhat kepadamu bukan kepada Rasulmu. Jadi kepada Rasulullah mah ngumahakeun gitu ya. Rasulullah kumaha ieu teh gitu ya. Ibu-ibu belum nangkep ya apa kasusnya gitu ya. Kasusnya yaitu ya flashback nih Bu. Kasusnya yaitu suaminya yang bernama Aus bin Somit ya, Aus bin Somit suaminya ya. Suatu saat di satu kisah ada dua kisah memang ini ya. Di satu kisah disebutkan Khawlah ini wanita cantik ya, yang perawakannya bagus, lagi sholat gitu ya, lagi sholat, kemudian entahlah selesai sholat itu mungkin suaminya berhasrat menginginkan Khawlah gitu, tapi disebutkan di situ juga, tapi tidak disebutkan alasannya, tapi disebutkan alasannya itu syar'i katanya ya, bahwa Khawlah ini menolak untuk
maaf ya, ajakan suaminya gitu. Karena saya juga alasannya nggak boleh menebak-nebak juga ya Bu. Cuman disebutkan memang alasan khaulah menolak itu memang syar'i gitu. Nah akhirnya Aus bin Samit ini keluar ucapan marah ya. Jadi digambarkan suaminya ini, Aus bin Samit ini sudah tua renta, kemudian pemarah, ya temperamen ya Bu ya. Kemudian dia hasrat itunya tuh tinggi gitu. Digambarkannya seperti itu. Gitu. Itu yang diadukan kepada Rasulullah dari Khawlah gitu ya. Karena marah akhirnya bilang anti alayya kadohri ummi ya, anti alayya kadohri ummi ya, engkau seperti punggung ibuku, itu mengucapkan itu. Dan itu adalah kalimat dihar. Ini yang saya bahas ya. Jadi dihar ini di zaman jahiliyah, ini ya kesini dulu. Di zaman jahiliyah ini adalah bentuk talak seorang suami kepada istrinya. Tapi dalam Islam berbeda. Ya, berbeda, bukan talak. Ya, bukan talak tapi dia qaula wazuro, nantinya di ayatnya disebutkan itu sebuah kemunkaran dan qaula wazuro gitu ya. Sehingga yang dia dengan mengatakan itu di hari ini haram untuk berhubungan ya, tapi tidak sampai talak. Itu dalam Islam. Kalau dulu mah sampai talak ya, anti alayya qadhri itu sampai talak. Tapi kalau sekarang bukan talak tapi dia haram untuk berhubungan suami istri begitu. Haram. Kecuali ya. Nah, ayat keduanya. Ada yang mau membacakan ibu-ibu? Boleh? Ada yang membacakan? Alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ya. Adapun orang-orang yang mendihar. Oh ya, dihar itu dari kata apa, Bu? Ad-dhahr. Apa ini? Punggung, ya. Jadi anti alayya qadhri ummi itu saya belum menyebutin artinya ya. Engkau seperti punggung ibuku. Ya, dihar itu dari ad-dhahr. Maaf. Ad-dhahr sebagai para ulama mengatakan sebagai perwakilan al-batn. Ya, al-batn. Ya. Jadi dihar gitu ya. Jadi alladzina yudhahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatihim. Ya. Adapun orang-orang yang para suami yang sudah mendihar ya di antara kalian ya, para wanitanya gitu ya, dan dia mengatakan ummahatihim in ummahatuhum illallai waladanahum, dan para ibu mereka itu ya tidak pantas disebutkan seperti itu ya, karena mereka yang melahirkan mereka ya. Wa innahum la yaquluna munkaram minal qauli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Jadi ibu pernah nggak bapaknya coba emot-emot deh, ibu, mama, umi, engkau seperti punggung ibuku, pernah? Enggak. Entahlah para suami juga tahu nggak ya hukum dihar gitu ya, itu nggak boleh mengatakan seperti itu. Kenapa? Jadi haram untuk berhubungan gitu ya. Jadi haram itu. Coba emot-emot deh Bu. Atau mama siga kuma engkau ibarat ibuku gitu. Pernah? Ya, enggak ya? Enggak ya? Dan jangan mau gitu. Tapi nanti ada pengecualian. Misalkan dibandingkan masakannya itu nggak masuk gitu ya. Nggak masuk. Ih mama ini enak masakannya kayak mama, apa mama gitu. Jadi yang ya, atau bebek gitu ya, meniraos masakannya seperti mama. Nah itu juga tidak termasuk dihar gitu ya. Atau misalkan ibu pernah bilang begini ke suami,
anta alaya qadohri abi gitu. Pernah? Kau seperti ayahku, kau seperti punggung ayahku. Pernah? Apakah itu termasuk dihar? Enggak ya. Kalau sebaliknya enggak ya. Kalau si suami kepada kita masuk, tapi kalau kita ke suami kita tidak masuk gitu ya. Itu hukum dihar. Tapi ibu biasanya senang nggak kalau dibandingkan sama orang tua suami? Senang nggak bu? Bu senang nggak? Kalau dilebihkan mau senang ya bu ya? Mau artosnya, pokoknya ka mama heula setor. Oke. Suka gitu bu? Aduh, jangan ya bu ya. Baik, kemudian ayat ketiganya, walladzina yudhahiruna min nisaihim. Adapun orang-orang yang sudah kadung, sudah terucap kalimat dihar, summa ya'uduna, kemudian mereka ingin kembali, ingin mencabut gitu ya, lima qalu, apa yang mereka katakan. Nah, boleh gitu ya, tapi dengan syarat ya. Fatahriru raqabatim min qabli ayyatamassa. Ya, ada tiga ya di sini ya. Fatahriru raqabatim min qabli ayyatamassa. Maka jadi tadi kan udah haram tuh untuk berhubungan. Jadi boleh dicabut kata-kata diharnya, tapi dengan syarat. Pertama adalah fatahriru raqabah. Fatahriru teh memerdekakan raqabah. Ya, memerdekakan para budak min qabli ayyatamassa, sebelum mereka berhubungan. Maaf ya, jangan tabu juga membahas ini karena Al-Quran sendiri mengatakan seperti itu gitu ya. Ayat min qabli ayyatamassa, sebelum berhubungan mereka harus memerdekakan budak gitu ya. Nah, kalau saat ini budak kan sudah tidak ada ya Bu ya. Nah, ini berlaku dahulu gitu. Dzalikum tu'aduna bi wallahu bima ta'maluna khabir ya. Apa artinya? Itulah tu'aduna bi. Apa tu'aduna bi? Di situ artinya apa teh? Pelajaran, mau idoh ya, mau idoh. Itulah pelajaran dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Nah, katanya kan raqabah sudah tidak ada nih saat ini. Jadi gimana? Boleh opsi yang kedua. Famalam yajid maka apabila kalian ada di sini dia ya. Kalau belum mendapatkan raqabah fasyamu syahraini mutatabi'ain. Maka saumlah 2 bulan, bukan 2 bulan teh selang sehari tidak, tapi mutatabi'ain, artinya berturut-turut Bu. Saum Ramadan aja kan asa berat ya Bu ya, sebulan gitu, apalagi ini 2 bulan, syahraini 2 bulan, mutatabi'ain, berturut-turut. Min qabli ayyatamassa ya. Jadi harus saum 2 bulan berturut. Aduh, kayak Aus bin Samit ini kan jangankan 2 bulan gitu kan ya. Dia sudah, kalau ini sudah tidak tahan malah marah begitu. Kemudian famalam yastati, apabila tidak mampu untuk saum 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskina, maka memberikan makan sittin 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Ya, itulah agar mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, dan itulah hudud Allah gitu ya. Hudud itu jama dari had, aturan-aturan Allah. Had, ini dinding had, itu had. Ini had, batasan had itu. Hudud Allah. Kalau belajar hudud lebih khusus nanti mungkin yang fikih bisa ya nanti, jangan toharoh terus misalkan ya, hududnya juga perlu dibahas. Ya, watilka hududullah walil kafirina adzabun alim ya. Dan bagi orang-orang kafir, bagi mereka adalah adab yang pedih. Kemudian ayat kelimanya Bu.
Innalladzina yuhaddunallaha wa rasulahu kubitu kama kubital ladzina min qablihim wa qad anzalna ayatin bayyinat walil kafirina adzabun muhin. Pokoknya ini untuk orang-orang yang menentang Allah gitu ya. Bagi mereka juga disediakan adab yang pedih. Kemudian yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullahu wa nasuh wallahu ala kulli syai'in syahid. Ya, nanti pada hari nanti tuh pada hari dibangkitkan mereka gitu semuanya ya, kemudian dikabarkan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan ya, apa yang kita semua lakukan. Ini yang lucunya ahsahullahu wa nasuh, walaupun kita sendiri sudah lupa. Kita lupa nggak ya nanti ya Bu ya terhadap dosa-dosa kita? Ya, ini walaupun lupa akan fayunabbiuhum, akan dikabarkan apa yang telah kita lakukan ya. Kebayang ya Bu ya di dunia aja misalkan Ibu ketika suatu momen di video udah tersimpan videonya, setahun kemudian 2 tahun kemudian dilihat lagi videonya, ih saya teh pernah ini ya ternyata gitu ya, itu di dunia gitu ya Bu ya, atau bahkan asal tidak melakukan iya gitu, tapi itu bukti nyata gitu di video itu teh gitu ya. Nah bisa jadi ahsahullahu wa nasuh, kita tuh melupakan gitu ya apa yang sudah kita perbuat. Yang jelas dosa-dosa mah jangan dilupakan ya. Kalau kebaikan bolehlah dilupakan gitu ya. Tapi kalau dosa-dosa mungkin di istighfari, di taubati gitu ya. Wallahu ala kulli syai'in syahid, dan Allah ya Maha menyaksikan terhadap segala sesuatu. Baik, kita ke sini ya Bu ya. Lebih rincinya lagi. Ya, saya bacakan poin-poinnya dari surah. Nah, ini boleh catat silahkan. Surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai 6. Ya. Jadi yang pertama tadi bahwa pada zaman jahiliyah, ya, poinnya aja boleh kalau nggak keburu ya. Kalau nggak nulis kan ngantuk ya Bu ya, harus sambil nulis. Pada zaman jahiliyah, jika seorang marah ya kepada istrinya karena satu hal, lalu dia berkata, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Ibu nanti pas pulang jangan mancing-mancing ya Bu ya ke suaminya untuk bilang seperti ini ya. Jadi anti alayya qadhri ummi, engkau seperti punggung ibuku gitu ya. Yaitu atau gimana cenanya, ada yang tanya gimana kalau anti kal anfi, seperti apa anggota tubuh yang lain, itu tidak termasuk dihar ya Bu. Engkau seperti hidung ibuku, enggak. Engkau seperti mulut ibuku, tidak gitu, itu tidak termasuk dihar. Ya. Nah, jadi istrinya menjadi haram baginya, tetapi tidak sampai jatuh talak. Kalau dulu jatuh talak gitu ya. Jadi ini bentuk pelecehan di zaman jahiliyah itu ya, bentuk pelecehan terhadap wanita. Kemudian yang kedua, hubungan sebagai suami dan istri terus berlanjut tetapi tidak boleh menggauli istrinya. Itu dihar. Kemudian istri pun tidak tercerai dari suaminya sehingga dia memiliki jalan yang lain. Kemudian hal ini merupakan salah satu bentuk pelecehan yang diderita wanita pada zaman jahiliyah. Terus Bu ya, poinnya aja ya. Nah, Haulah binti Sa'labah, ya. Ibu-ibu jangan berpikir, berdua sama Rasulullah, enggak, karena ini mendatangi rumah Rasulullah dan Aisyah mengatakan itu hanya terhalang oleh tirai katanya ya, tapi aku tidak bisa mendengarkan apa yang mereka katakan gitu ya.
Jadi ada istrinya di sana gitu ya. Tuh, Khawlah binti Sa'labah atau Khuwailah binti Sa'labah. Jadi wanita ini wanita hebat, kritis gitu ya. Kalau sekarang mah kritis. Ibu-ibu jangan jadi wanita yang diem aja kalau didolimi ya. Ya apalagi sekarang banyaklah lembaga-lembaga yang mengawal hak-hak wanita gitu ya. TP2W ada ya, banyaklah lembaga-lembaga yang kita bisa konsul ke sana ketika memang dolimi oleh pasangan, oleh suami gitu ya. Kemudian suaminya adalah Aus bin Somit. Nah ini digambarkannya begini, usianya sudah lanjut, temperamental, suka memaksa, miskin. Naon araheuna Bu? Naon araheuna nya? Taya dipilih. Aduh. Tapi ini Bu, kesabaran seorang istri ya, ketika suaminya memang tidak sesuai ekspektasinya dan dia sabar dengan kondisi suaminya yang seperti itu, insya Allah berpahala. Ya, ini berlaku secara umum. Kalau ibu-ibu sabar dengan kondisi suaminya yang itu di luar ekspektasi kita, tapi ekspektasi kita yang syar'i maksudnya ya, jangan yang ekspektasi yang pengen triliunir gitu ya, enggak. Maksudnya ekspektasi kesalehan lah gitu ya. Kok suami saya begini ya, kok suami saya sulit ke masjid ya, kok suami saya kerjanya main games ya, ada Bu? Itu suami-suami yang kayak anak kecil kalau kata Abah Ihsan di parenting ya, parenting itu suami-suami yang seperti kembali ke anak kecil, main games aja gitu ya, dengan gadgetnya gitu. Nah, ibu sabar dengan kondisi ini, ya insya Allah itu menjadi pahala buat kita. Ya, selama mungkin tidak merugikan kita. Maksudnya tadi selama kita nyaman, selama kita ya tidak ada yang dirugikan lah, gitu ya. Nah, ini Bu, Aus bin Samit itu seperti ini. Jadi tak aya arahan nanya bunya. Aduh. Iya. Temperamental teh ngulit bawang, Sunda mahnya gampang marah gitu. Ya ditolak kan. Ya memang istilahnya di tempat manapun kan kita jangan nolak cenanya bunyi wanita. Tapi ketika menolaknya syar'i, kenapa tidak? Katakan baik-baik gitu ya. Kemudian Aus bin Samit mah yuna tos nah namanya teh tebelat gitu ya. Dia malah menjadi marah. Apa namanya? Ya sampai istilahnya kan sampai lagi masak pun ketika suami menghendaki kan istilahnya jangan nolak. Tapi ketika tolakan itu syar'i gitu ya. Misalkan maaf lagi haid ya, lagi haid itu kan syar'i ya. Harus paham suaminya gitu seperti itu. Ya itu ya. Berikutnya. Nah, peristiwanya nih flashback nih. Tadi saya baca ayatnya. Suatu hari dia masuk ke kamarku tetapi aku menolaknya karena suatu hal. Maka dia pun marah dan berkata, bagiku kamu seperti punggung ibuku. Aus pun pergi lalu bergabung bersama kaumnya di tempat pertemuan mereka. Kemudian dia menjumpaiku lagi dan menginginkan diriku. Aku berkata, tidak boleh demi zat yang menguasai diri Khuwailah, janganlah kamu menginginkanku padahal kamu telah mengatakan anu dan anu sebelum Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan tentang masalah kita. Jadi kemudian dia memaksaku tetapi aku menolaknya dan aku berhasil mengalahkannya. Gelut siga nama Bu. Mengalahkannya. Kemudian selanjutnya aku pergi ke rumah tetangga untuk meminjam baju. Akhirnya aku pergi untuk menemui Rasulullah. Setelah duduk di hadapannya, aku menceritakan apa yang aku alami kepadanya. Aku juga mengadukan perangainya yang buruk yang aku derita pada beliau. Maka Rasulullah bersabda, wahai Khuwailah atau Khawlah ya, anak pamanmu itu seorang laki-laki rentak. Ya, bertakwalah kamu kepada Allah dalam menghadapinya. Aku menanggapi demi Allah aku tidak akan beranjak hingga Al-Quran diturunkan berkenaan dengan masalahku. Jadi
ketika bertemu Rasulullah itu menunggu dulu gitu ya sampai akhirnya Allah menurunkan wahyu surat Al-Mujadilah ayat 1 sampai 6 ini. Kemudian tiba-tiba Rasulullah pingsan. Ini salah satu wahyu mau turun ya. Kondisinya seperti ini. Sebagaimana biasanya jika beliau menerima wahyu. Nah, setelah siuman beliau bersabda, wahai Khuwailah atau Khawlah, sesungguhnya Allah telah menurunkan Al-Quran berkenan dengan dirimu dan suamimu. Ya. Nah, jalan keluarnya ya Islam membuat aturan tentang dihar ya. Jika seorang yang telah mendihar istrinya kemudian mau kembali maka harus membayar kifarat. Ya, ini adalah jalan keluar yang sangat baik bagi kedua pihak. Nah, kafaratnya ya ada 3 alternatif sebagaimana tadi saya sudah sebutkan. Ya, 3 alternatif itu pertama memerdekakan budak. Ya, ini ingat-ingat ya Bu ya hukumnya ya, hukum dihar ketika mau ya'uduna, ketika mau kembali, nah harus ini dulu memerdekakan budak. Poin pertama sudah tidak ada untuk saat ini. Kemudian jika tidak menemukannya maka saum 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika tidak mampu, ini seperti apa Bu? Kifarat apa Bu? Seperti apa? Kifarat apa Bu? Masih ingat? Ya, yang maaf melakukan hubungan suami istri di boleh bulan Ramadannya mah asal ya, boleh di bulan Ramadan. Maksudnya di siang hari. Ini kafaratnya juga sama ya, sama. Kafaratnya sama, kafarat dihar sama. Nah, ini untuk budak. Ini prioritas pertama memang ya. Nah, budak yang dimerdekakan juga harus seorang mukmin, ya. Sama seperti kalau ibu bersumpah palsu, kafaratnya adalah dengan memerdekakan budak. Ya. Nah, saum 2 bulan berturut-turut, ya. Kalau sumpah itu cuma 3 hari, kalau ini 2 bulan berturut-turut. Memberi makan orang miskin. Ini juga ya, dalam dihar sumpah, kalau sumpah 10 orang miskin. Nah, jalan keluar dihar ini ternyata bukan untuk pelakunya di kasus ini ya. Tapi yang mencari solusi adalah istrinya dan Rasulullah. Ya. Karena tadi miskin, Bu. Jadi ketika di opsi pertama budak nggak punya budak gitu ya, Aus bin Samit itu. Nah, nih ada dialognya ya, dialog Rasulullah dan Khawlah binti Sa'labah. Ya, sabda Rasulullah, suruhlah suamimu memerdekakan hamba sahaya. Wahai Rasulullah, dia tidak memiliki harta untuk dapat memerdekakan budak. Ya, kalau begitu, saumlah 2 bulan berturut-turut. Demi Allah, dia seorang tua renta yang tidak sanggup saum. Ya, kalau begitu, berikanlah 1 wusuk kurma kepada 60 orang miskin. Demi Allah, wahai Rasulullah, dia tidak memiliki makanan seperti itu. Kayung Yun gitu ya. Kayung Yun. Kalau sebaliknya bisa kasar tinggu. Kayung Yun. Ini akhirnya Rasulullah berinfak untuk sekeranjang kurma sekitar 60 sok. Begitu pula Khawlah. Jadi Rasulullah menilai Khawlah adalah perempuan yang baik. Kamu benar dan kamu telah melakukan kebaikan. Bawalah kurma itu dan sedekahkanlah untuknya. Kemudian berilah suamimu nasihat yang baik. Aku berkata, aku akan melakukannya. Nih, ini nih sikap Khawlah yang harus kita contoh, bahwa beliau menolak dengan tegas karena mengetahui ada pelanggaran syariat. Kemudian segera kembali ke syariat untuk saat itu langsung ya menemui Rasulullah. Kemudian meminta jalan keluar yang terbaik, menerima jalan keluar yang sudah diputuskan oleh Allah, kemudian membantu suaminya dalam menyelesaikan urusan keluarga. Nah, ini Allah selalu hadir. Ini yang harus kita tanamkan juga ya Bu ya. Masalah seberat apapun, ingat ibu punya Allah ya. Nih. Serkeneh Bu, tapi terus langkung ya 5:30. Insya Allah dianggap selesai ya untuk pelajaran dari kisah Khawlah binti Sa'labah. Insya Allah next
dengan kisah-kisah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Terus belingsatan ya Bu ya, terus pada maghrib. Baik, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya, kita akhiri dengan doa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik Ibu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita berdoa sama-sama. Ya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'adina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'alah wa khairal du'a wa khairan najah wa khairal ilm wa khairal amal wa khairal thawab wa khairal hayah wa khairal mamat wa thabbitna wa saqil mawazinana wa haqiq imanina wa rafa' darajatana wa taqabbal salatana waghfir khati'atina wa nas'alukal ula minal jannah wa nas'alukal ula minal jannah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.